Selamat hari Senin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ketemu lagi di acara Biola GKI Maulana Yusuf alias Bina Online aja. Semoga Bapak Ibu Saudara semua ada dalam kondisi yang baik, sehat, serta senantiasa merasakan kasih setia Tuhan. Kalau Bapak Ibu menyadari, selama pandemi awal berlangsung, dan ketika ibadah-ibadah kita masih dilakukan secara online, bacaan firman Tuhan yang digunakan di dalam ibadah minggu adalah satu bacaan saja. Biasanya pendeta akan membacakan kitab Injil, lalu kemudian berkhotbah dari satu bacaan tersebut. Namun, kalau Bapak Ibu memperhatikan, saat ini dalam ibadah-ibadah minggu di GKI Maulana Yusuf, pengkhotbah setelah berdoa untuk perenungan firman Tuhan begitu ya, tidak akan langsung membacakan kitab Injil, tetapi akan ada bacaan-bacaan lain yang dibacakan oleh para lektor. Ada bacaan pertama yang biasanya diambil dari Perjanjian Lama, lalu ada mazmur tanggapan yang biasanya dinyanyikan oleh pemazmur, lalu ada bacaan ketiga yang biasa diambil dari surat-surat rasuli, baru yang terakhir pengkhotbah atau pendeta akan membacakan bacaan Injil sebelum akhirnya menyampaikan khotbah. Pola yang demikian disebut dengan leksionari. Nah, dalam tayangan Biola kali ini, mari kita berusaha untuk memahami apa sebetulnya leksionari. Meskipun bukan sesuatu yang baru di lingkup GKI, karena sebelum pandemi kita sebetulnya sudah menggunakannya. Semoga tayangan Biola kali ini bisa tetap penolong Bapak Ibu memahami apa yang sebetulnya kita maknai dengan pola pembacaan leksionari. Leksionari adalah suatu kumpulan daftar bacaan Alkitab yang disusun dan ditujukan untuk memproklamasikan firman Tuhan dalam kebaktian. GKI sendiri dalam hal ini menggunakan The Revised Common Lectionary atau RCL yang disusun oleh The Consultation on Common Text. Ini merupakan revisi dari The Common Lectionary yang telah dipublikasikan pada tahun 1983. Nah, Bapak Ibu Saudara, daftar bacaan atau kumpulan bacaan dalam ibadah yang kita sebut dengan leksionari tersebut bukan bermaksud untuk sekedar membuat ibadah kita jadi panjang, jadi tambah lama, khotbahnya juga mungkin jadi lebih bertambah durasinya. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tentu ada maksud yang sangat baik ketika kita menggunakan atau menerapkan leksionari dalam ibadah minggu kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, leksionari memungkinkan kita sebagai gereja, termasuk di dalamnya pengkhotbah, pendeta yang bertugas untuk menyampaikan firman, untuk menghindari favoritisme dalam membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Tidak dapat dipungkiri, kita sebagai gereja seringkali punya ayat-ayat yang kita sukai, perikop-perikop Alkitab yang kita minati, dan itu yang kemudian berulang-ulang dibacakan, dikhotbahkan, dibagikan di dalam ibadah. Tetapi ada firman Tuhan, ayat-ayat lain gitu ya, perikop lain yang jarang sekali disentuh untuk kemudian juga dibagikan. Nah, leksionari Bapak Ibu Saudara mencoba untuk bersikap seimbang terhadap setiap bagian-bagian firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Keseimbangan yang dimaksud juga adalah antara Perjanjian Lama, Mazmur, surat rasuli, dan juga Injil. Kesemuanya menjadi bagian yang penting yang menolong kita semua sebagai umat percaya untuk mengalami, memahami, merenungkan karya Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi, leksionari menolong kita semua untuk bisa membaca Alkitab dengan lebih lengkap, dengan lebih menyeluruh Bapak Ibu Saudara. Apalagi sebetulnya daftar bacaan leksionari itu tidak hanya ada di hari Minggu, tetapi juga di hari-hari biasa. Hari Senin sampai dengan Sabtu, kalau Bapak Ibu mau membaca sesuai dengan bacaan leksionari secara rutin, secara teratur, maka Bapak Ibu akan bisa membaca keseluruhan Alkitab dalam jangka waktu tertentu.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, salah satu hal utama yang juga kita dapatkan dalam pembacaan atau penggunaan leksionari dalam ibadah maupun dalam keseharian kita adalah semangat ekumenis atau semangat kebersamaan dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat di seluruh dunia yang juga menggunakan daftar bacaan RCL tadi untuk ibadah-ibadahnya. Jadi kita di GKI nih bisa ngobrol ya, bisa diskusi dengan saudara-saudara kita dari gereja lain yang juga menggunakan RCL, menggunakan leksionari, lalu kita bisa sama-sama diskusi apa yang kita dapatkan, apa yang kita renungkan dalam pembacaan minggu itu atau dalam pembacaan di satu hari tertentu. Jadi ada semangat untuk merenungkan firman Tuhan dalam kebersamaan. Itulah salah satu keindahan leksionari Bapak Ibu yang juga coba untuk diadaptasi, direngkuh oleh GKI dalam kehidupan peribadatannya. Dan ini sudah saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya punya beberapa teman dari gereja yang berbeda, ada yang di dalam bahkan di luar negeri, tetapi karena kita sama-sama menggunakan leksionari, maka kita bisa saling sharing. Di hari itu, di minggu itu misalnya, kita bisa sama-sama merenungkan satu topik, satu tema, meskipun gereja kita berbeda, bahkan lokasi kita berbeda. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dengan menggunakan leksionari, maka bacaan dari minggu ke minggu menjadi sesuatu yang berkesinambungan dan sesuai dengan kalender gerejawi. Sedikit tambahan informasi untuk kita Bapak Ibu Saudara bahwa dalam pola pembacaan leksionari kita mengacu pada pola 3 tahun, di mana tahun A itu berfokus pada Injil Matius, tahun B itu pada Injil Markus, dan tahun C untuk Injil Lukas. Bagaimana dengan Injil Yohanes? Nah, Injil Yohanes dibaca setiap tahun khususnya dalam masa sekitar Natal, Prapaskah juga Paskah. Injil Yohanes juga akan lebih banyak dibaca pada tahun B yang berfokus pada Injil Markus, sebab Injil tersebut memang lebih singkat dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Ada begitu banyak hal lain yang sifatnya lebih detail, lebih dalam sebetulnya kalau kita ingin membahas tentang leksionari. Tetapi cukuplah dalam tayangan Biola kali ini Bapak Ibu Saudara memahami satu gambaran besarnya kenapa GKI menggunakan leksionari. Semoga Bapak Ibu Saudara juga dapat memetik hal-hal berharga sehingga ketika kita beribadah bersama secara khusus di hari Minggu, kita merasakan pembacaan-pembacaan firman Tuhan dalam leksionari tersebut sebagai sesuatu yang membangun, bermanfaat, bahkan indah bagi kehidupan kita sebagai umat percaya. Semoga tayangan Biola kali ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita.